Oke anak-anak, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Apakah sudah siap untuk pelajaran IPS pagi hari ini? Sudah. Oke, jika sudah, kepala kelasnya boleh dibantu untuk menyiapkan? Berdiri. Siap Dharma. Apa aja anak-anak? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran IPS pada pagi hari ini, Ibu mau cek kerapian anak-anak terlebih dahulu. Coba dicek bajunya. Apakah sudah rapi? Apakah tidak miring dasinya? Kalau sudah, Ibu perbolehkan untuk duduk kembali. Anak-anak, sebelum kita memasuki materi IPS pada pagi hari ini, kita mengutamakan untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelas dibimbing untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu ingin mengecek kehadiran anak-anak. Ibu absen terlebih dahulu ya. Kelas 7C. Ahmad Adi Ramdhani. Putu Adi Krisna. Berarti kelas 7C hadir semua ya. Tahu nggak kita mau belajar apa sih pada pagi hari ini? Potensi bencana di Indonesia. Baik, sebelum kita mulai dan memasuki materi, Ibu penasaran nih, gimana sih perasaan pada pagi hari ini? Apakah anak-anak sudah bawa handphone semua? Sudah. Silahkan scan barcode yang ada di depan. Setelah di-scan, tuliskan perasaan kalian pada pagi hari ini tuh gimana? Sudah di-scan? Nah, Ibu akan menampilkan bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini. Nah, ini perasaan kalian. Ada yang senang, ada sangat senang sekali, ada yang kesel sama temen. Jadi Ibu bisa melihat bahwa kondisi kalian pada pagi hari ini campur aduk. Ibu akan mengajarkan kalian sebuah teknik yang bernama teknik stop. Semuanya relax dulu di tempat duduk, tarik nafas melalui hidung, serap semua energi positifnya dan hembuskan semua energi negatifnya. Apakah sudah lebih relax? Sudah, baik. Apakah sudah siap mengikuti pelajaran selanjutnya? Sudah. Di sini Ibu akan mulai masuk ke materi pembelajaran kita. Sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai kondisi bentang alam di Indonesia. Ada dataran tinggi. Ada apa lagi? Nah, ada apa lagi? Pegunungan. Ada perbukitan. Ada bukit. Kali kita sudah mempelajarinya. Bentang alam yang ada di Indonesia. Kalau anak-anak tempat tinggalnya itu apa? Apa? Dataran rendah. Lanjut, kita akan memasuki materi yang akan dipelajari pada pagi hari ini mengenai potensi bencana alam di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu membahas tentang apa? Yang pertama, anak-anak diharapkan mampu memahami jenis dan potensi resiko bencana alam di Indonesia. Yang kedua, yaitu mengaplikasikan penggunaan Google Earth. Sebelumnya Ibu pernah ajari kan? Pernah? Ya, ini Ibu akan mengajarkan kalian penggunaan Google Earth-nya untuk mengetahui dampak dari bencana alam yang ditimbulkan. Lanjut, metode yang akan Ibu gunakan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pengamatan berbasis masalah. Lalu yang kedua, ada diskusi kelompok. Kenapa kita membuat kelompok pada pagi hari ini? Ibu ingin kalian berdiskusi. Lalu yang terakhir akan ditutup dengan presentasi. Jadi beberapa kelompok di antara kalian nanti akan maju ke depan untuk mempresentasikan, tapi presentasinya itu menggunakan Canva. Lalu asesmen atau penilaiannya yang jadi anak-anak, Ibu akan melakukan asesmen atau penilaian terhadap kalian adalah pengamatan. Dan waktu jalannya presentasi. Anak-anak paham? Are you ready? Oke. Ibu akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin menyumbang kesepakatan kelas? Angkat tangan. Ya. Bagaimana kesepakatannya? Dilarang terlambat masuk ke dalam kelas. Setelah itu apakah ada yang ingin membuat kesepakatan kelas yang lain? Putu Adi Krisna, bagaimana? Dilarang memainkan HP, Bu. Jadi selama pembelajaran inginnya fokus dan dilarang main HP gitu ya. Baik, apakah anak-anak sepakat dengan kesepakatan ini? Sepakat. Setelah membuat kesepakatan kelas, Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking. Siapa yang suka ice breaking? Saya. Semuanya suka? Oke, ice breakingnya ini adalah tentang tebak warna. Oke, sudah selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, yang semangat ya. Nah, Ibu suka banget mungkin kalian sudah mulai terkonsentrasi ya karena ice breaking ini. Nah, ada pertanyaan pemantik sebelum kita masuk materi pada pagi hari ini. Pertanyaan pemantiknya adalah, Lina adalah murid yang bersekolah di negara. Asal rumah Lina adalah desa Brangbang. Setiap hari, Lina melihat penebangan pohon di sekitar tempat ia tinggal. Pada bulan September lalu, di Kabupaten Jembrana diguyur hujan selama 3 hari berturut-turut.
Terus ada surat dari sekolah yang menyatakan bahwa Lina tidak masuk sekolah karena terjadi bencana alam. Kira-kira bencana apa yang dihadapi Lina? Kita tahu kalau Desa Brangbang itu merupakan bentang alamnya apa? Pegunungan. Kenapa bisa terjadi longsor? Karena ada penggundulan hutan. Hubungannya apa? Penebangan pohon dengan terjadinya longsor. Coba ada yang tahu? Komang Tri? Karena akar pohon mengikat tanah. Akar pohon dia itu mengikat tanah sehingga ketika turun hujan tanahnya tidak terkikis secara cepat sehingga dapat mengurangi atau menanggulangi dari bencana longsor lahan. Di Kabupaten Jemberana pada bulan September lalu terjadi banjir besar kan di Bali. Kira-kira disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh apa banjir itu? Buang sampah secara sembarangan. Hujan terus menerus ya. Setelah paham mengenai potensi bencana alam di rumah kita, sekarang ibu mau tanya, apa yang dimaksud bencana alam? Siapa yang mau memberi beban? Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang membuat banyak masalah dan juga kerugian. Oke, baik. Selain itu ada yang ingin menambahkan? Oke, baik. Izin menambahkan Ibu, Baik. bencana alam juga bisa berupa seperti kerusakan alam, kerusakan bangunan, dan hilangnya nyawa seseorang. Tepuk tangan untuk dia dan juga Trisha. Bencana alam yang kalian ketahui apa? Tanah longsor. Tsunami, gempa bumi. Ibu akan masuk ke materi yang pertama yaitu gempa bumi. Ada sebuah upaya mitigasi yang diajarkan langsung oleh BMKG berupa mitigasi gempa bumi. Anak-anak semuanya berdiri. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Sekarang kita semua. Setelah kita belajar gempa, Ibu akan mengajarkan tanah longsor. Ada contohnya, longsornya itu berada di Cianjur. Nah, Ibu akan menampilkan bagaimana kita mencari sebuah informasi itu dari Google Earth. Bandingkan dengan daerah yang berada di sebelahnya, daerah yang berada di sini lebih hijau tidak? Tidak. Kalau kita lihat dari Google Earth, sudah banyak apa ini? Ibu sudah mengajari sebelumnya tentang penggunaan Google Earth. Sekarang coba Ibu meminta kalian sesuai dengan kelompoknya untuk melakukan analisis yang sama, yaitu mengamati citra satelit yang ada pada Google Earth. Lalu analisislah dampak bencana alamnya sebelum dan setelah terjadi bencana. Lalu presentasikan dengan menggunakan Canva. Ya, ada kelompok 1 ini akan membahas mengenai tsunami Aceh tahun 2004, kelompok 2 gempa di Jogja tahun 2006, kelompok 3 tsunami Palu tahun 2018. Anak-anak sekarang kalian silahkan berkelompok. Apakah dia coba di zoom lagi bisa? Coba kita lihat di sininya di bagian sini. Ini lagi nih di dekat pantainya. Kita bangunannya banyak yang hancur, yang rusak ini ya. Ini kita rusak juga, terus daerah pertaniannya juga terlihat banjir ya, terendam ini. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Jadi ini tadi sudah melakukan analisis ya? Ya. Tadi tsunami Palu. Ya. 2018. Oh, ini sekarang kita masukkan ke dalam Canva. Betul. Ya. Analis apa yang kalian lihat? Jadi di sini kita melihat ada jembatan kuning yang masih kokoh sebelum tsunami ini ya. Setelah terjadi tsunami, terlihat jembatannya sudah hancur karena tsunami sangat dahsyat. Anak sudah bisa kan masukkan ya gambarnya ke sini dan dianalisis terlebih dahulu. Baik, Bu. Ya. Setelah anak-anak berdiskusi, Ibu meminta kalian ada yang siap untuk melakukan presentasi. Siapa kelompok mana yang siap melakukan presentasi? Oke, kelompok 3. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Kenalkan, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mengajak kalian untuk menganalisis dampak bencana tsunami melalui Google Earth. Perkenalkan, saya Gusti Ayudhya Windiana Febri. Jadi, materi yang akan kita bawakan adalah tsunami Palu. Tsunami Palu terjadi di kota Palu, tepatnya pada tanggal 28 September 2018. Di sini kami akan menunjukkan gambar di mana sebelum dan setelah tsunami Palu melalui Google Earth. Di sini, di Google Earth menampilkan gambar sebelum tsunami Palu, di mana adanya jembatan kuning yang masih kokoh ya di kota Palu. Tapi setelah tsunami Palu, di sini kalian bisa melihat ya, ada gambar di mana jembatan kuningnya sudah roboh dan juga jalan raya yang ada di jembatannya sudah rusak. Karena apa? Karena tsunami Palu yang sangat dahsyat. Nah, dari materi tadi saya sampaikan, di sini saya akan buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, ada pertanyaan ya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelompok 1. Izin mau bertanya, kira-kira upaya apa sih yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak bencana? Oke, baik. Jawab langsung? Ya, baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin saya menjawab. Jadi, menurut kami, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana penting dilakukan untuk mengurangi risiko dan juga dampak dari bencana alam.
dan juga membuat masyarakat menjadi lebih aman, waspada, dan tahu bagaimana cara menyelamatkan diri apabila terjadi bencana. Contohnya adalah dengan pembangunan fisik, di mana membangun jalur evakuasi dan juga memasang rambu peringatan di daerah rawan bencana. Sekian dari jawaban saya. Baik, apakah bisa diterima? Kelompok 1, baik. Tepuk tangan dulu dong. Baik sekali, lanjut. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, pertanyaan dari kelompok 4. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Nikadek Trisha Mahayani, perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah anak-anak kecil yang berdampak dalam bencana alam itu mengalami trauma dan bagaimana cara mereka menghilangkan trauma itu? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ada yang mau menjawab? Oke, baik. Menurut kami, cara yang paling tepat adalah dengan bekerja sama antara pemerintah dengan psikolog untuk membantu melakukan terapi. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Perkenalkan, nama saya Nikoma Cynthia Ardani, absen 30 dari kelompok 4. Saya izin menambahkan sedikit. Dan itu, semua pihak juga harus bersama-sama membantu. Semua masyarakat harus terlibat, misalnya dengan cara menciptakan lingkungan yang aman dan mengajak anak-anak bermain. Oke, baik. Bisa diterima? Bisa. Oke, terima kasih jawabannya kelompok 4. Jadi Ibu ingin menyimpulkan terlebih dahulu. Tadi pertanyaannya dari kelompok 4, kira-kira trauma nggak sih anak-anak dengan adanya bencana tsunami yang ada di Palu? Ternyata jawabannya iya, trauma. Lalu bagaimana caranya? Tadi udah ada jawaban dari kelompok 3, pemerintah Bu kerjasama dengan psikolog biar diterapi anak-anak di sana. Lalu ada tambahan dari kelompok 4 juga bilang gini, kalau nggak cukup sebenarnya kalau antara pemerintah sama psikolog aja, ternyata butuh yang lain bekerja sama. Contohnya di masyarakat itu ngajak anak-anak bermain, dibelikan boneka, diajak bermain sehingga anak-anak itu lupa tentang trauma yang pernah ia alami pada tahun 2018. Oke, apakah sampai sini anak-anak sudah paham? Paham. Silahkan ditutup. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik sekali. Oke, anak-anak saja silakan kembali. Baik, jadi presentasinya sudah berjalan dengan baik. Ibu sangat mengapresiasi anak-anak, diskusinya baik, presentasinya disampaikan dengan baik, pertanyaan juga baik, dijawab dengan baik, menambahkan dengan baik, dan anak-anak kelas 7C ini terlibat secara aktif pada presentasi pembelajaran kita pagi hari ini. Setelah presentasi, kita akan lanjut ke bagian kesimpulannya. Tadi kita udah belajar tentang apa aja? Jenis-jenis bencana alam. Sekarang Ibu mau salah satu di antara kalian, siapa yang berani memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa? Ada yang berani? Oke, baik, dari kelompok 6. Silahkan. Silahkan berdiri. Saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu bencana alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh alam dan seringkali tidak dapat diprediksi. Bencana alam seringkali tidak dapat diprediksi, jadi kita harus menumbuhkan rasa kesadaran diri betapa pentingnya menjaga alam. Dan pada pembelajaran hari ini, kita juga sudah mempelajari tentang memanfaatkan Google Earth dapat membantu kita mengetahui keadaan suatu daerah sebelum dan sesudah dilanda bencana. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Komang Giatnya nih. Baik sekali kesimpulannya. Baik. Setelah ini, kalian menyiapkan selembar kertas. Coba tulis. Satu, apa yang kalian pelajari hari ini. Yang kedua, tuliskan materi yang belum kalian mengerti pada pembelajaran pagi hari ini. Yang ketiga, tuliskan kesulitan yang kalian hadapi. Ya, isi nama dan nomor absennya. Apa yang didapatkan pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, silahkan dikumpulkan. Ya, dikumpulkan ya. Nah. Ini. Baik, anak-anak, refleksi ini akan Ibu jadikan acuan pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya. Sekarang Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan besok adalah mengenai mitigasi bencana. Paham? Paham. Anak-anak sudah semangat ya, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Baik, kalian sudah bagus sekali, diskusinya berjalan dengan baik, kelas kondusif, dan kalian juga aktif dalam kegiatan diskusi dan juga pertanyaan. Ibu sangat mengapresiasi kalian. Pembelajaran kita sudah selesai pada pagi hari ini. Sebelum kita keluar untuk beristirahat, lebih baiknya kita tutup dengan berdoa. Baik, silahkan. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Baik, terima kasih ya. Selamat pagi anak-anak. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih.